Nah, di video kali ini kita akan mencoba untuk mengerjakan soal asesmen hukum Newton Fisika SMA kelas 11 Kurikulum Merdeka Belajar. Baik, soalnya adalah sebuah pola pejal akan dijatuhkan dari sebuah gedung dengan menggunakan sistem katrol seperti tampak pada gambar di samping. Nah, ini gambarnya. Balok A memiliki massa 20 kg. Kemudian bola B masanya 10 kg. Jika mula-mula bola B diam, ya, artinya kecepatan awal atau V0-nya sama dengan 0. Lalu jaraknya dari tanah adalah 10 meter, yang ini. Tentukan waktu yang diperlukan bola B hingga menyentuh tanah jika bola B tersebut dilepaskan. Nah, adik-adik, ini kalau kita bayangkan, ketika bola B ini dilepaskan, maka bola B akan bergerak turun ke bawah, ya, menempuh jarak 10 meter. Nah, di sini jenis geraknya adalah gerak lurus berubah beraturan, ya, dengan percepatan tertentu. Yang mana percepatan bola B logikanya akan sama dengan percepatan yang dihasilkan oleh sistem katrol, ya. Oke, berarti yang jelas nanti rumus yang kita gunakan adalah rumus jarak pada gerak lurus berubah beraturan. Ya, masih ingat rumusnya apa? Oke, tentu masih ingat ya. Jadi S itu sama dengan V0T ditambah setengah kali A kali T kuadrat. Jadi S itu adalah jarak tempuh, kemudian V0 kecepatan awal, lalu T ini waktu, ya, ini yang ditanyakan di soal. Kemudian di sini ada A. Nah, A akselerasi itu artinya percepatan. Sehingga langkah selanjutnya adalah kita akan hitung dulu percepatan yang dihasilkan oleh sistem katrol, yang tidak lain nanti akan sama dengan percepatan yang dimiliki oleh bola B, gitu ya. Oke, untuk menghitung percepatan pada sistem katrol, berarti nanti kita menggunakan hukum Newton yang kedua, yaitu A sama dengan sigma F dibagi dengan M total, karena ada lebih dari satu massa, yaitu massa A dan massa B. Oke, kita cek gambarnya. Kita mulai dengan balok A, ya. Di sini balok A massanya 20 kg. Nah, kita tahu semua benda yang punya massa pasti memiliki berat, ya. Yang namanya berat itu pasti arahnya ke bawah. Berarti di sini ada WA, ya. Rumusnya adalah massa benda A dikalikan dengan percepatan gravitasi. Kemudian di soal diketahui di sini ada mu K, ya, sama dengan 0,2. Mu K itu artinya ada koefisien gesek kinetis, ya, antara balok A dengan permukaan gedung, ya, artinya di sini bidangnya kasar sehingga nanti akan bekerja gaya gesek. Nah, kalau kita amati, ini kalau kita bayangkan, ya, ketika bola B ini dilepaskan, maka kecenderungan bola B dia akan bergerak turun ke bawah, ya, sehingga nanti balok A ini akan ketarik ke kanan. Nah, karena balok A ini ketarik ke kanan, maka logikanya gaya gesek yang bekerja pada balok A itu kan berlawanan dengan gerakan dari balok A. Berarti nanti gaya geseknya ya arahnya ke kiri. Nah, di sini kita punya FK. Gitu ya. Rumus untuk menghitung FK yaitu mu K dikalikan dengan N. Jadi koefisien gesek kinetis dikalikan dengan gaya normal. Nah, gaya normal itu timbul kalau ada kontak antara dua benda seperti ini, yaitu balok A dengan permukaan gedung. Nah, arahnya gaya normal berarti tegak lurus ke atas, ya. Berarti di sini kita punya NA. Nah, karena balok A dia tidak bergerak searah dengan sumbu Y, maka nanti berlaku hukum Newton yang pertama. Jadi sigma Fy sama dengan 0. Atau langsung saja supaya cepat berarti logikanya gaya ke atas sama dengan gaya ke bawah. Gitu ya. Sehingga nanti berlaku NA sama dengan WA sama dengan MA dikalikan dengan gravitasi, ya. Ini untuk ngitung apa? Ini untuk ngitung gaya gesek kinetis, ya. Jadi FK itu kan rumusnya mu K kali N. Langsung ya. Mu K-nya 0,2. Kemudian gaya normalnya itu rumusnya adalah MA kali G, ya. MA-nya tadi sama dengan 20 kg. Berarti 20 kali percepatan gravitasinya 10, 0,2 kali 10 itu 2. Nah, 2 kali 20 sama dengan 40 Newton. Berarti di sini kita punya
Gaya gesek kinetis yang arahnya ke kiri berlawanan dengan gerak benda sebesar 40 Newton. Oke. Lalu kita ke benda B ya, ke bola B. Bola B memiliki massa 10 kg sehingga pada bola B ini juga bekerja gaya berat yaitu WB. Nah, karena adanya WB inilah yang menyebabkan sistem katrol ini bergerak gitu ya. Jadi WB itu sama dengan MB dikalikan dengan G. Nah, ini langsung aja. MB-nya sama dengan 10, kemudian G-nya juga sama dengan 10, berarti 10 kali 10 sama dengan 100 Newton. Nah, sekarang kalau kita bayangkan ya, di sini kita punya WB ya, gaya berat arahnya 100 Newton. Besarnya 100 Newton ya. Kemudian di sini kita punya FK nilainya 40 Newton ya. Berarti kan di sini tarik-tarikan. Ya, ini saling menarik. 100 Newton ke bawah, kemudian FK 40 Newton ini menghambat gerak benda. Maka nanti untuk A sama dengan sigma F per M total. Nah, sigma F di sini ya berarti gaya yang besar dikurangi dengan gaya yang kecil ya. Nah, gaya yang besar dikurangi dengan gaya yang kecil sehingga A itu sama dengan 100 dikurangi dengan 40 dibagi dengan M total, berarti MA ditambah MB. MA-nya sama dengan 20, lalu MB-nya sama dengan 10. Berarti 100 dikurangi 40 itu 60. 60 dibagi 30 sama dengan 2. Nah, 2 meter per sekon kuadrat. Jadi ini adalah percepatan sistem katrol. Sehingga nanti kalau kita bayangkan bola B dia akan bergerak ke bawah ya dengan percepatan 2 meter per sekon kuadrat. Demikian juga dengan balok A ya, dia akan bergerak ke kanan juga sama dengan percepatan 2 meter per sekon kuadrat gitu ya. Nah, karena di sini yang ditanyakan itu adalah waktu, berarti kita kembali ke rumus jarak. Jadi kan S itu sama dengan V0T plus setengah T kuadrat. Lalu ingat di sini V0-nya sama dengan 0, ya kan? Berarti nanti rumus jaraknya menjadi S sama dengan setengah kali A kali T kuadrat. Karena 0 kali T ya sama dengan 0 kan gitu, tidak perlu ditulis. Untuk jaraknya diketahui 10 meter. Kemudian ini sama dengan setengah dikalikan dengan 2 ya, A-nya sama dengan 2. Lalu kita kalikan dengan T kuadrat. Setengah kali 2 ini habis. Berarti kita punya T kuadrat sama dengan 10. Maka T itu sama dengan akar 10 sekon. Nah, ini jawabannya. Berarti bola B membutuhkan waktu sekitar 3, sekian detik ya untuk tiba di tanah. Atau tepatnya bola B itu membutuhkan waktu sebesar akar 10 detik sehingga dia tepat menyentuh tanah. Baik, demikian tadi adalah pembahasan soal kita kali ini. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silakan boleh tulis di kolom komentar. Terima kasih.